Baiklah, Ibu Nofrida, saya sebagai pengamat malam ini kita akan melakukan observasi, di mana ada beberapa rubrik penilaian untuk observasi seperti ini, Bu. Iya. Oke. Baiklah, Bu. Untuk lebih detailnya itu ada beberapa yang ingin saya tanyakan sama Ibu. Baik, untuk coaching nanti tuh kira-kira kompetisi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kalau saya lebih kepada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot gitu. Oh ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu. Kemudian untuk lebih detailnya lagi tuh kira-kira kompetensi mana yang Ibu akan observasi? Maksudnya gimana, Bu? Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu observasikan ya nantinya. Jadi dalam coaching nanti saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi bagaimana agar saya mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap coach saya, sehingga bisa membantu coach untuk menggali potensinya untuk menemukan alternatif solusi dari permasalahan yang mereka alami. Iya, baik, Bu. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasikan, Ibu? Sama, terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu. Oke, baik. Menanyakan pertanyaan berbobot ya, Bu, itu yang paling penting ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa saja? Jadi ketika saya mampu membuat sebuah pertanyaan yang dapat membantu si coach ini nanti untuk menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, saya rasa itu adalah salah satu indikator dari keberhasilan pengembangan kompetensi. Oke, baik, Bu. Luar biasa ya yang Ibu sampaikan. Jadi untuk Ibu saya ucapkan selamat melakukan coach nantinya dengan terhadap coaching. Semoga berjalan dengan lancar. Baik, Ibu Nursadika. Terima kasih dan selamat malam, Ibu. Selamat malam, Bu Nancy. Baiklah, selamat siang ibu-ibu yang luar biasa. Siang juga, Ibu Oke. Densi. Baiklah, sebelum itu saya mau perkenalkan diri. Nama saya Densi Nabararesi. Saya di sini sebagai pengamat. Di sebelah kiri saya Ibu Nursadika sebagai coach. Sebelah kanan saya Ibu Siti Mutmainah sebagai coaching. Baiklah, saya ke Ibu Nursadika. Baiklah, Ibu Nursadika, bagaimana? Sudah siap? Harus siap. Pasti selalu siap ya, Bu. Hari ini seperti yang tema kita kemarin yang tentang apa? Kita akan melakukan proses coaching antara coach dan coaching. Saya berharap semoga proses coaching kita pada siang hari ini tuh berjalan dengan lancar dan sukses. Ya, saya persilakan Ibu. Oke, selamat siang Ibu Siti. Siang, Ibu Dika. Merona sekali hari ini. Wow. Merah, lipstiknya juga merah sekali ya. Harinya panas gitu. Terbakar, ya. Sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana tugas di sekolah, di rumah? Alhamdulillah Lancar semua ya? Iya, lancar. Tanpa ada hambatan dengan Ya, praktis kalau ini ya? ada hambatan sih ada, Pasti Bu. selalu ada ya? Iya. Yang namanya kita bekerja ya, Bu ya. Pasti ada. Oke, tapi intinya semuanya bisa terselesaikan ya? Alhamdulillah, Bu. Oke, Bu Siti. Jadi kemarin kan kita sudah ngobrol gitu ya, bahwa kita akan melaksanakan proses coaching hari ini ya. Bener, Bu. Saya mau tanya Ibu, kira-kira dari proses coaching hari ini apa yang pengen Ibu sampaikan? Iya. Yang pengen saya sampaikan itu ini permasalahan di sekolah sih, Bu ya, dengan anak didik kayak gitu. Dengan anak didik ini bukan semua anak didik sih, itu hanya dari beberapa siswa yang selalu kena teguran. Pakaiannya itu rapinya hanya untuk apel. Setelah apel jelek lagi kayak gitu pakaiannya. Yang baju keluaran tuh loh, Bu, nggak dimasukkan gitu. Jadi penglihatannya itu jelek, Kurang enak dilihat. iya betul, Bu, kayak gitu. Oke, jadi hari ini Ibu Siti pengen ngomongin tentang ada sebagian kecil lah siswa Iya. yang tidak disiplin dalam berpakaian. Iya benar. Yang mana hal tersebut nggak enak dipandang mata gitu. Iya, ya. benar, Oke. Bu. Nah, jadi nih Bu, dari proses coaching kita kali ini sebenarnya apa yang Ibu harapkan?
Yang saya harapkan itu permasalahan di sekolah saya ya Bu ya, ini bisa teratasi kayak gitu, untuk supaya memberikan kenyamanan kayak gitu. Setelah itu dari melihat anak didik itu kalau tidak ada bermasalah itu kayak adem ayem gitu Bu Hati. Oke. Jadi nih Bu, biasanya segala sesuatu itu kan terjadi atau anak ini melakukan sesuatu pasti ada sebabnya. Menurut Ibu, berdasarkan pemantauan Ibu beserta rekan-rekan guru yang lain, kira-kira apa yang menyebabkan siswa sehingga mereka enggan berdisiplin dalam berpakaian? Iya, kalau yang saya lihat ya Bu ya, dengan mata kepala saya, anak didik saya itu ada yang murung kayak gitu dia. Selanjutnya lagi ada yang satu itu orang tua laki-lakinya meninggal. Nah, lalu di situ saya memprediksi gitu ya pada anak didik tersebut, ini nih kayaknya kurang perhatian di rumah kayak gitu. Setelah itu orang tuanya juga Cuek gitu ya? iya, nggak tahu menahu kayak gitu. Soalnya kan di daerah kami itu ya maklum lah ya, daerah kampung gitu. Mohon maaf juga nih, orang tuanya kan banyak yang tidak mengecap dunia pendidikan kayak gitu. Jadi ya saya maklum aja sih, karena kan dari orang tuanya itu kurang informasi nih tentang dunia pendidikan. Bagaimana caranya anaknya ini bisa tidak ada iri dan dengki lah dengan anak-anak lain kayak gitu Bu. Oke, jadi yang saya tangkap nih sebenarnya siswa Ibu melakukan hal tersebut karena mungkin satu kurangnya edukasi orang tuanya di rumah. Iya, Jadi betul. sebagian besar memang orang tuanya tidak memiliki pendidikan, Iya. cuek terhadap pendidikan anak ketika di Iya, sekolah. iya. Kemudian si anak ini juga memang karena dia merasa tidak diperhatikan atau mungkin kurang diperhatikan oleh Iya. orang tuanya, jadi ya imbasnya ke kelakuan seperti itu ya, ke sikap siswa, termasuk salah satunya adalah ketidakdisiplinan dalam berpakaian. Iya. Oke. Jadi itu Bu, dari orang tua siswa tadi ya, Ya. kalau saya lihat juga gitu dari anak didik saya itu, karena usianya belasan tahun gitu ya. Nah, di situ mungkin juga kalau dari penglihatan prediksi saya, mereka itu mau coba-coba. Coba-coba itu saya melihat guru ini nih kayak gitu. Gimana nih memperhatikan saya apa tidak gitu. Nah, jadi dari situ juga saya mungkin dari diri saya sendiri gitu ya Bu ya. Kurang sepenuhnya nih untuk memperhatikan siswa-siswi saya kayak gitu. Jadi saya juga tidak menyalahkan orang tua gitu ya. Jadi saya juga introspeksi ke diri saya sendiri gitu. Bagaimana caranya saya ini melayani anak didik itu semaksimal mungkin, senyaman mungkin. Karena di dalam pembelajaran kita dari CGP kita dari 1.1 sampai sekarang, kalau dari pemahaman saya, kita itu harus berpihak pada murid. Kita harus membuat murid itu merdeka. Nah, jadi dari situ Bu, saya juga berpendapat, jadi antara dewan guru dengan orang tua siswa, kita harus saling komunikasi, harus berkolaborasi kayak gitu Bu. Nah, Oke. Luar biasa sekali ya. Oke, kemudian Bu, terkait sikap siswa yang kurang disiplin dalam berpakaian tadi, bagaimana efek sampingnya? Dampak negatifnya mungkin terhadap siswa lain, terhadap mereka pribadi, kemudian terhadap sekolah seperti apa? Iya. Kalau dampaknya itu yang pasti ke teman-teman yang lain ya. Nah, dari teman-teman yang lain tersebut, kami sebagai Dewan Guru bagaimana nih menindaklanjuti dari si siswa ini yang tetap berkelakuan seperti ini. Nah, kemarin kami sudah bersosialisasi dengan orang tua siswa, dengan komite untuk supaya
dari hal-hal kecil yang seperti ini untuk tidak menjadi besar. Nah, lalu kami di situ berkomunikasi dengan orang tua siswa, berkolaborasi gitu dengan orang-orang lingkungan sekolah sekitar gitu ya, biar mereka juga tahu gitu kalau ada apa-apa dengan anak didik kami, jadi mereka juga bisa memperhatikan kayak gitu selain diri kami. Jadi yang kami rancang dengan orang tua siswa kemarin adalah peraturan sekolah itu apabila sampai 4 kali nih kami menegur dari si siswa tersebut masih saja berkelakuan seperti itu, kami akan memberitahukan ke orang tua siswa, selain dari memberitahukan ke wali kelasnya, ke kesiswaan, ke guru BK kayak gitu, dan guru-guru sejawat lainnya gitu ya Bu ya, di lingkungan sekolah itu. Jadi supaya yang saya katakan tadi pelajaran itu maksimal lah kayak gitu Bu, untuk diterapkan, untuk dijalankan dari kami yang membikin ya, orang tua dengan guru dengan siswanya. Nah, begitu pula kami sebagai guru harus menjadi suri tauladan anak didik, mencontoh yang lebih baik itu yang seperti apa. Misalnya gini Bu, kami itu sebelum lonceng berbunyi, sebelum piket guru dilaksanakan, sebelum piket anak didik yang di kelas itu juga dijalankan, kami lebih dulu nih datang ke sekolah. Nah, jadi di situ dengan kata lain, anak didik kami ini, oh guru saya udah datang duluan nih, kayak gitu. Nah, jadi dari situ juga kita mau membangun budaya positif ini perlahan-perlahan, tetapi tujuannya pasti gitu. Jadi perlu ya komitmen antara wali murid Iya. dan guru untuk saling bersinergi mendidik anak-anak ini ya, baik Iya. di rumah maupun di sekolah itu Iya. sangat perlu ya. Iya. Oke, karena keberhasilan suatu pendidikan itu tidak bisa hanya dibuka dari sekolah Iya. aja, Iya. karena trilogi pendidikan itu kan terdiri dari keluarga yang utama. Iya, betul. Keluarga, sekolah, kemudian bagaimana juga support system dari masyarakat yang sangat mendukung ya. Iya, benar. Oke, jadi berdasarkan permasalahan tadi nih, permasalahan yang sudah Ibu ceritain tadi, Iya. kira-kira menurut Ibu potensi apa yang Ibu lihat pada diri Ibu nih, sehingga Ibu bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut? Potensi apa yang Ibu bisa gali dari diri Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Di situ saya dengan diri saya gitu ya Bu ya, sifat keterbukaan, iya, sabar gitu ya, dengan masalah yang ada kita atasi bersama dengan tidak mengeluarkan emosi gitu ya, secara perlahan-lahan. Anak didik juga mungkin dia bisa memahami Bu. Luluh gitu ya? Iya, cara iya, gitu ya? iya. Juga kita kan tadi selain memberikan contoh tadi, nah kita juga bisa mendengarkan dari keluh kesah mereka nih, kayak gitu. Jangan misalnya, ibu nggak ada waktu nih. Nah, begitu kan membikin ciut hati anak gitu ya, nyali anak gitu. Dia mau cerita ini, tetapi gurunya nggak memperhatikan, nggak respect, kayak gitu ya. Nah, jadi di situ Bu, yang saya ingin kembangkan potensi. Kalau itu kan dari Ibu pribadi ya, Iya. dari Ibu pribadi. Nah, Iya. kalau misalkan dari sisi warga sekolah yang lain, mungkin kepala sekolah atau rekan guru, ada potensi tertentu enggak yang bisa memungkinkan untuk mengatasi permasalahan ini? Apa nih? Oh iya, kalau itu Bu, kita berkolaborasi dulu dengan teman sejawat gitu Bu ya, dari pimpinan sampai ke bawahan sampai ke staf PU ya Bu ya, supaya yang di lingkungan sekolah ini dari masalah yang ada itu bisa teratasi. Nah, selain itu pula setelah dari lingkungan sekolah, kami lagi berkomunikasi lagi dengan orang tua siswa. Setelah dari orang tua siswa, kami komunikasi lagi dengan lingkungan sekitar. Nah, bahwa kepedulian kita itu bukan hanya guru, bukan hanya orang tua siswa kayak gitu Bu ya, tetapi lingkungan sekitar pun itu juga harus mendukung. Nah, dengan tanda kutip saya bilang di sini adalah
dengan kepositifan, jadi jangan dengan kenegatifan. Nah, karena tadi saya dari awal bilang anak SMP ini masa-masa uji coba, uji nyali gitu Bu. Nah, tetapi dari uji nyali mereka yang telah saya bicarakan gitu ya dengan anak didik itu, kebanyakannya jawaban mereka itu tadi itu hanya untuk sekedar mencari perhatian, kayak gitu. Karena memang sudah masa-masanya ya, Iya. kalian dari SD Masa-masa SMP, labil. dewasa ya Iya. nggak dewasa, remaja ya masih belum remaja juga Iya, gitu kan. iya. Kalau SD ini kan memang masih anak-anak gitu. Iya, Kalau benar. antara SMP nih, antara SD sama SMP ini memang agak sedikit ini gitu. Iya. Jadi apa nih kira-kira rencana kedepannya nih yang bakal dilakuin untuk mengatasi permasalahan ini? Iya, rencana ke depan itu setelah dari kejadian ini gitu Bu ya, setelah kita tadi bincang-bincang rapat kecil di lingkungan sekolah dulu gitu, setelah itu kami beritahukan ke orang tua siswa melalui, kalau saya dimanapun saya bertemu dengan orang tua siswa, siswa saya yang bermasalah, saya sudah bilang dari awal-awal semester Bu, Bapak Ibu saya mohon maaf kalau kita bertemu kita bisa bincang-bincang, walaupun bincang-bincang saya itu tidak hanya dengan siswa yang bermasalah, maksud saya kita menjalin silaturahmi Iya, itu betul. jadi walaupun hanya sekedar menyapa, walaupun hanya sekedar senyum, karena dengan silaturahmi secara langsung itu menurut saya paling bagus daripada kita mengirim surat. Nah, mengirim surat itu alternatifnya apabila kita tidak bertemu dengan orang tua tersebut gitu. Karena dari situ kita untuk melayani siswa, orang tua siswa itu tadi dengan maksimal kayak gitu. Oke, jadi menurut Ibu di antara dua alternatif, yang pertama mengirim surat untuk berkomunikasi dengan orang Iya. tua, kemudian satu lagi ketika berpapasan langsung dengan orang tua maka Iya. langsung dikomunikasikan Iya. apa sebenarnya permasalahan yang ada pada anak-anak mereka Iya. itu ya. Jadi solusinya itu. Jadi kapan nih kira-kira mulai bisa diterapkan alternatif solusi ini? Kapan? Oke. Alternatif itu kami setiap ada siswa yang bermasalah gitu ya Bu ya, pasti kami beritahukan dulu nih ke orang tua siswa. Maksudnya saya itu gini, biar orang tua siswa itu nggak kaget nih, ini datang surat cinta nih ke Iya, rumah surat nih, cinta gitu pasti anak saya ini bermasalah gitu. Nah, jadi kami menyelami dari masalah gitu, kami berbincang-bincang dulu dengan orang tua siswa. Setelahnya baru kami nanti secara administrasi yang ada di sekolah gitu kami baru layangkan surat gitu, kayak gitu. Juga dari permasalahan ini kemungkinan minggu depan udah kami realisasikan Bu. Minggu depan Iya, ya. biar cepat masalah ini terselesaikan, tidak berlarut-larut, dan anak didik yang lain untuk tidak rasa iri gitu. Ah, ibu kayak gitu biasa aja nih, kan nggak ada apa-apanya juga. Nah, kayak gitu Bu. Oke, jadi rencana aksi ini akan dimulai minggu depan gitu. Iya, Dengan benar, Bu. melibatkan seluruh warga sekolah, termasuk salah satunya adalah orang tua siswa. Nah, oke Bu, ini nih gak terasa ya waktunya sudah lumayan lama berlangsungnya. Jadi di penghujung acara coaching kita hari ini, saya mau tanya, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Bagaimana perasaannya? Yang saya dapatkan ini ya Bu ya, dari kita, iya, dari kegiatan kita kali ini, saya merasa senang Bu. Dengan keadaan seperti ini, saya bisa berkeluh kesah ibaratnya ya, curhat gitu ya Bu ya, untuk memberitahukan supaya dari permasalahan saya ada jalan titik keluarnya kayak gitu Bu. Oke, jadi gitu ya. Jadi saya tunggu Bu Siti untuk kabar selanjutnya dari rencana solusi yang sudah Ibu tentukan tadi. Mudah-mudahan sukses ya, dan permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi saat ini bisa diselesaikan. Oke, terima kasih banyak Bu Iya. Siti karena telah meluangkan waktunya. Benar Bu. Oke, Ya, kalau terima gitu kasih. saya kembalikan ke Bu Densi.
Baik, luar biasa. Terima kasih Ibu Nur Sadika dan terima kasih buat Ibu Siti Mutmainah. Mari kita tepuk tangan untuk kita bertiga dulu. Oke, sangat luar biasa ya dalam mempraktekkan coaching pada siang hari ini. Kalau gitu saya kembali ke coach dulu ya Bu ya. Oke, baik. Dari kegiatan yang sudah dilakukan tadi itu ya, coaching Ibu tuh sudah saya lihat sudah sangat luar biasa. Tadi sudah baik, sudah sangat bagus ya. Sangat mengena nih pada tiap-tiap tahapannya. Kemudian coaching pada indikator yang Ibu kembangkan itu tuh apakah sudah tercapai? Kalau menurut saya itu sudah. Tadi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Siti itu bisa menggali sebenarnya potensi-potensi apa yang Ibu Siti secara pribadi miliki untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang saat ini beliau hadapi. Baik Ibu ya. Jadi secara keseluruhannya Ibu ya, saya sudah melihat bagaimana Ibu sebagai coach itu sangat memang hebat ya, bisa menguasai dan bisa mengikuti alur tirta ya Bu ya. Bisa mendengarkan dengan aktif, terus menggunakan kata-kata yang mengena gitu ya. Terus pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai alur tirta. Kemudian dari coaching ini Ibu bisa menggali serta mendorong coach itu untuk menemukan jawaban dari setiap permasalahannya atau dapat menemukan solusinya sendiri. Nah kemudian dalam ini rencananya ke depan untuk mau mengadakan rapat tadi kan memanggil orang tua. Kemudian jika saya memberikan poin antara 1 ke 4 ini ya Bu ya, saya akan memberikan Ibu nilai 4 karena sudah sangat luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu Densi. Sama-sama Bu. Nah setelah coach ini kompetensi apa lagi sih Bu yang akan Ibu kembangkan? Kalau sebelumnya nih saya tuh berpendapat bahwa ternyata saya kurang mampu untuk mengajukan pertanyaan berbobot ya, karena itu tidak bisa dilakukan secara spontan kecuali kalau kita dari proses awal coaching benar-benar memperhatikan dan mendengarkan secara aktif. Jadi yang pertama dulu mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh itu saya rasa perlu untuk saya tingkatkan. Jadi bagaimana mungkin nanti saya akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot sedangkan diri saya sendiri belum hadir sepenuhnya. Saya belum mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh si coach seperti itu. Iya Bu, saya yakin ya jika Ibu berdiri di posisi coach seperti ini ya, Ibu bisa menggalikan mungkin orang-orang dapat menemukan solusinya sendiri. Iya itu sangat luar biasa ya Bu ya. Oke Bu, sangat salut ya sama Ibu dan sukses selalu buat Ibu kedepannya. Nanti kita bertemu di lain kesempatan ya Ibu ya. Demikian dari saya sebagai pengamat yang mengamati Ibu Nur Sadika dan Ibu Nur Sadika yang menjadi coach kepada Ibu Siti Mutmainah sebagai coach. Demikian coaching pada siang hari ini saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat siang ibu-ibu. Siang juga.